Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Mutia, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses. Dimulai dari bab yang pertama, yaitu latar belakang mengenai penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kebijaksanaan dalam mekanisme sebuah sistem operasi. Mekanisme dalam sistem operasi sendiri berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan suatu sistem komputer. Sedangkan proses penjadwalan dapat memutuskan proses mana dahulu yang harus berjalan serta kapan dan berapa lama proses tersebut berjalan. Visualisasi ini dirancang untuk menggambarkan secara simbolis bagaimana jalannya penjadwalan proses pada CPU yang dilakukan oleh sistem operasi. Visualisasi akan dirancang dengan menggunakan FlashMX sebagai salah satu program aplikasi untuk membuat animasi dan Visual Basic. Net sebagai program untuk membuat menu utama dan tombol-tombol kontrol untuk mendukung visualisasi ini. Bahasan yang kedua, kita akan membahas rumusan masalah mengenai penjadwalan proses. Rumusan masalah yang pertama mendeskripsikan pengertian scheduling atau penjadwalan proses. Selanjutnya, kriteria penjadwalan apa saja dalam sistem operasi, apa saja tipe dasar penjadwalan, ada berapa macam strategi penjadwalan, dan apa saja algoritma penjadwalan. Dan bahasan yang terakhir nanti kita bahas tujuan. Tujuannya mendeskripsikan pengertian scheduling atau penjadwalan proses. Yang kedua dapat mendeskripsikan tentang kriteria penjadwalan. Yang ketiga dapat mengetahui tipe penjadwalan apa saja dalam sistem operasi, dapat mengetahui macam-macam strategi penjadwalan, dan dapat mengetahui algoritma penjadwalan. Oke, langsung saja kita bahas rumusan masalah yang pertama, yaitu deskripsi penjadwalan. Penjadwalan proses adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi yang berkenaan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses mana yang harus berjalan, kapan dan seberapa lama proses itu berjalan. Sasaran utama penjadwalan proses yaitu optimasi kinerja menurut kriteria-kriteria yang diajukan. Bagian dari sistem operasi yang berfungsi mengatur proses mana yang running pada setiap saat disebut scheduler atau penjadwal. Algoritma yang digunakan scheduler disebut scheduling algorithm atau algoritma penjadwalan. Selanjutnya rumusan masalah yang kedua, kriteria penjadwalan. Kriteria ini perlu diperhatikan dalam penjadwalan proses karena dapat digunakan untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan dan untuk mendapatkan algoritma penjadwalan yang baik. Dan kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama adil atau fairness. Setiap proses mendapat giliran yang sama dan adil. Proses diperlukan sama adalah proses yang mendapatkan jatah waktu pemroses yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemroses sehingga mengalami starvation. Sasaran penjadwalan adalah menjamin tiap proses dapat bagian dari pemroses yang adil. Dan kriteria selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu efisiensi. Penggunaan waktu CPU atau pemroses atau CPU time seoptimal mungkin. Efisiensi pemroses dihitung dengan berapa perbandingan atau rasio waktu sibuk pemroses. Sasaran penjadwalan adalah menjaga pemroses agar tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi maksimum. Kriteria selanjutnya yaitu waktu tanggap atau response time. Waktu tanggap adalah waktu yang digunakan untuk pemakai secara interaktif. Waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan program atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar terminal.
Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan waktu tanggap. Dan kriteria selanjutnya, waktu eksekusi total atau turnaround time. Fungsi turnaround time adalah meminimalkan waktu tunggu dari mulai proses datang sampai proses tersebut selesai running. Turnaround time adalah waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Rumusnya adalah turnaround time sama dengan waktu eksekusi plus waktu tunggu. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan turnaround time. Dan kriteria yang terakhir yang harus diperhatikan yaitu throughput. Throughput adalah jumlah kerja atau job yang dapat diselesaikan dalam waktu 1 unit waktu. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah job pemakai yang dapat dieksekusi dalam 1 unit waktu. Lebih tinggi angka throughput, lebih banyak kerja yang dilakukan sistem. Sasaran penjadwalan adalah memaksimalkan jumlah job yang diproses per 1 unit atau internal waktu. Oke, kita masuk rumusan yang ketiga, rumusan masalah yang ketiga yaitu tipe penjadwalan. Tipe penjadwalan ada 3, yaitu penjadwal jangka pendek, penjadwal jangka menengah, dan penjadwal jangka panjang. Penjadwal jangka pendek atau short term scheduler. Penjadwal ini bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Sasaran utama penjadwal ini memaksimalkan kinerja untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. Penjadwal ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Dan yang kedua, penjadwal jangka menengah atau medium term scheduler. Setelah dieksekusi selama suatu waktu, proses mungkin ditunda karena membuat permintaan layanan masukan atau keluaran atau memanggil suatu sistem call. Proses-proses tertunda tidak dapat membuat suatu kemajuan selesai sampai kondisi-kondisi yang menyebabkan tertunda dihilangkan. Agar ruang memori dapat bermanfaat, maka proses dipindah dari memori utama ke memori sekunder agar tersedia ruang untuk proses lain. Kapasitas memori utama terbatas untuk sejumlah proses aktif. Aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder disebut swapping. Penjadwalan jangka menengah adalah menangani proses-proses swapping. Proses-proses mempunyai kepentingan kecil saat itu sebagai proses yang tertunda, tetapi begitu kondisi yang membuatnya tertunda hilang dan proses dimasukkan kembali ke memori utama dan ready, penjadwal jangka menengah mengendalikan transisi dari suspended ready dari keadaan suspend ke ready, proses-proses swapping. Oke, dan tipe penjadwalan yang terakhir yaitu penjadwal jangka panjang atau long term scheduler. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu proses, memori, perangkat I atau O. Program-program ini berprioritas rendah digunakan sebagai pengisi biar pemroses sibuk selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. Sasaran utama penjadwalan jangka panjang yaitu memberi keseimbangan job-job campuran dikaitkan dengan state-state proses. Selanjutnya kita akan bahas tentang strategi penjadwalan. Strategi ini ada 2, yaitu penjadwalan non-preemptive atau run to completion, dan yang kedua penjadwalan preemptive. Oke, kita bahas yang pertama yaitu penjadwalan non-preemptive atau run to completion.
Penjadwalan di mana proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses tidak dapat diambil oleh proses lain sampai proses itu selesai. Dan strategi yang kedua yaitu penjadwalan preemptif. Penjadwalan di mana proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses dapat diambil alih proses lain, sehingga proses di sela-sela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Penjadwalan preemptif berguna pada sistem di mana proses-proses yang mendapat perhatian tanggapan pemroses secara cepat. Misalnya, pada sistem waktu nyata kehilangan interupsi yaitu interupsi tidak segera dilayani dapat berakibat fatal. Pada sistem interaktif atau time sharing, penjadwalan preemptif penting agar dapat menjamin waktu tanggap yang memadai. Penjadwalan preemptif bagus, tapi tidak tanpa ongkos. Peralihan proses, yaitu proses beralih ke proses lain, memerlukan overhead karena banyak tabel yang dikelola. Agar preemptif efektif, banyak proses yang harus berada di memori utama, sehingga proses-proses tersebut dapat segera running begitu diperlukan. Menyimpan banyak proses tak running benar-benar di memori merupakan suatu overhead tersendiri. Setelah kita mempelajari tentang strategi penjadwalan, selanjutnya kita membahas tentang algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan dibagi dua strategi. Yang pertama strategi non-preemptif dan strategi preemptif. Yang strategi non-preemptif yaitu ada FIFO, First In, First Out, atau FCFS, First Come, First Serve. Penjadwalan di mana proses diberi jatah waktu, pemroses berdasarkan waktu kedatangannya. Begitu proses menjadi jatahan untuk waktu pemroses, proses dijalankan sampai selesai. Algoritma ini sangat sederhana, adil dan tidak berguna untuk sistem interaktif karena tidak memberi waktu tanggap yang bagus. Dan yang kedua, SJF, Shortest Job First. Penjadwalan ini disebut penjadwalan dengan waktu terpendek yang duluan. Penjadwalan ini mengasumsikan waktu jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya. Mekanismenya adalah menjadwalkan lebih dahulu proses dengan waktu jalan terpendek sampai selesai. Penjadwalan ini mempunyai efisien tinggi dan turnaround time rendah. Dan yang ketiga, HRN, Highest Ratio Next. Penjadwalan ini juga untuk mengoreksi kelemahan SJF. HRN adalah strategi penjadwalan non-preemptif dengan prioritas proses tidak hanya pada waktu layanan tapi juga jumlah waktu tunggu proses. Prioritas dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus, yaitu prioritas sama dengan waktu tunggu plus waktu layanan atau waktu layanan. Karena waktu layanan muncul sebagai pembagi, masalah proses yang lebih pendek mempunyai prioritas yang lebih baik. Karena waktu tunggu sebagai pembilang, maka proses yang telah menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan lebih bagus untuk memperoleh layanan pemrosesan. Disebut HRN atau High Response Next karena waktu tanggap adalah waktu tunggu plus waktu layanan. Ketentuan HRN adalah mempunyai untuk memperoleh waktu tanggap tinggi yang harus dilayani. Selanjutnya yang terakhir, MFQ, Multiple Feedback Queues. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multilevel QUI. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian jika suatu proses menyita CPU terlalu lama. Maka proses itu akan dipindahkan ke antrian
yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakan waktu CPU yang sedikit. Kemungkinan terjadi perpindahan proses antar QU. Dalam hal ini ditentukan oleh time quantum, namun dalam praktek penerapannya algoritma multilevel feedback QW mendefinisikan terlebih dahulu parameter-parameternya, yaitu jumlah antrian, algoritma internal tiap QW, atau aturan sebuah proses naik ke antrian yang lebih tinggi. Aturan sebuah proses turun ke antrian yang lebih rendah, antrian yang akan dimasuki tiap proses yang baru datang. Dan strategi yang kedua yaitu strategi preemptive. Strategi preemptive ada yang pertama yaitu PS, priority scheduling. Ide penjadwalan ini adalah tiap proses diberi prioritas dan proses berprioritas tinggi running atau mendapat jatah waktu pemroses. Dengan mekanisme ini, proses-proses dapat bersaing untuk mendapatkan jatah waktu pemroses. Yang kedua, RR, round robin. Penjadwalan ini adalah penjadwalan murni preemptif. Mekanismenya adalah semua proses dianggap penting dan diberi sejumlah waktu pemroses yang disebut kuanta atau kuantum untuk time slice di mana proses itu berjalan. Ketentuan algoritma round robin adalah jika kuanta habis dan belum selesai, maka pemroses dialihkan ke proses lain. Jika kuanta belum habis, tapi proses telah selesai, maka pemroses dialihkan ke proses lain. Selanjutnya yaitu SRF, shortest remaining first. Penjadwalan ini disebut penjadwalan dengan sisa waktu terpendek duluan dan merupakan perlengkapan dan pengembangan algoritma SJF. Algoritma SJF adalah penjadwalan non-preemptif, sedangkan algoritma SRF adalah preemptif yang berguna untuk time sharing. Pada SRF, proses dengan sisa waktu jalan yang diestimasikan terendah dijalankan termasuk proses yang baru tiba. Proses yang sedang running dapat diambil alih proses baru dengan sisa waktu jalan estimasi lebih rendah. Dan yang terakhir yaitu GS, guaranteed schedule. Penjadwalan ini memberikan janji yang realistis atau memberi daya proses yang sama untuk membuat dan menyesuaikan performance. Performance adalah jika N pemakai, sehingga proses pemakai akan mendapatkan 1/N. Dan dari daya pemroses CPU untuk mewujudkan sistem harus selalu menyimpan informasi tentang jumlah waktu CPU untuk semua proses sejak login dan juga beberapa lama pemakai sedang login. Kemudian jumlah CPU yaitu waktu mulai login dibagi dengan N sehingga lebih mudah menghitung rasio waktu CPU karena jumlah waktu pemroses setiap pemakai dapat diketahui, maka dapat dihitung rasio antara waktu pemroses dan sesungguhnya harus diperoleh, yaitu 1/N waktu pemroses seluruhnya dan waktu pemroses yang telah diperuntukkan proses itu. Rasio 0,5 berarti sebuah pemroses hanya punya 0,5 dari apa yang waktu CPU miliki, dan rasio 2,0 berarti sebuah proses yang hanya punya 2,0 dan dari apa yang waktu CPU miliki. Algoritma akan menjalankan proses dengan rasio paling rendah hingga naik ke tingkat yang lebih tinggi di atas pesaing terdekatnya. Ide sederhana ini dapat diimplementasikan ke sistem real time dan memiliki penjadwalan berprioritas dinamis. Jadi kesimpulannya, penjadwalan
proses yaitu kumpulan kebijaksanaan dari mekanisme sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Pada sistem komputer terdapat beberapa bentuk penjadwalan, yaitu admission, pintu masuk ke sistem, memori, dan CPU scheduler. Penjadwalan CPU menyangkut penentuan proses-proses yang ada dalam RIDI QUIWI yang dialokasikan pada CPU. Sekian penjelasan tentang penjadwalan proses dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.